Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Muntaha, mahasiswa semester 6 Pendidikan Agama Islam Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan membuat video mata kuliah model dan strategi pembelajaran yang diampu oleh beliau Ibu Fitri Umardiah, yang mana video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan beliau. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha semaksimal mungkin menjalani apa yang telah saya jadikan pilihan. Yang mana menjadi guru ini merupakan keinginan, kemauan orang tua, lebih-lebih ibu, yang mana beliau berharap salah satu di antara anak-anaknya itu ada yang menjadi seorang pendidik atau seorang guru. Kemudian ketika saya menjadi guru, saya akan menanamkan prinsip pada diri sendiri bahwasanya kefahaman, kemampuan anak didik untuk memahami pelajaran itu bukan karena usaha guru, yang mana kefahaman, kemampuan anak untuk memahami pelajaran ini adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting bagi saya agar lebih merasa enjoy, lebih santai, lebih husnudon, lebih tidak mudah merasa kesal ketika nanti ada anak didik yang diterangkan atau diberikan pelajaran ini dia kesulitan atau belum bisa memahami pelajaran yang diajarkan, meskipun nanti sudah diulang keterangannya, sudah diberi contoh yang bermacam-macam, dan ternyata si anak didik ini tetap atau masih kesulitan dalam memahami pelajarannya. Dan ini juga bisa menjadi benteng diri agar saya pribadi tidak mudah tinggi hati, sombong ketika melihat anak didiknya itu berhasil atau menjadi orang yang sukses. Yang mana ketika melihat anak didiknya berhasil menjadi orang yang sukses, merasa bahwasanya keberhasilan anak tersebut adalah karena didikan dan pengajaran saya. Dan ini tidak menjadikan sebab saya menjadi pasrah ketika menerangkan, ya tidak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, apapun nanti hasilnya saya pasrahkan yang di atas. Jadi saya atau guru ini menjadi perantara, menjadi wasilah memberikan pengajaran, adapun nanti kefahaman tetap adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mempersiapkan pelajaran yang akan saya ajarkan. Jadi sebelum saya mengajar, paling tidak saya harus memutolaah 2 atau 3 hari sebelum pelajaran itu saya ajarkan, dengan harapan ketika saya memutolaah, mengulangi, mempelajari pelajaran yang akan diajarkan, saya akan lebih mudah, lebih menguasai pelajaran tersebut, sehingga ketika nanti mengajar menjadi maksimal, dan ketika nanti ada pertanyaan yang dilontarkan, saya punya kemampuan untuk menjawabnya, meskipun tidak semua pertanyaan nanti akan bisa dijawab. Dan ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha untuk tidak malu mengatakan tidak tahu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang dilontarkan ke murid kepada guru, dan ternyata saya sendiri tidak punya kemampuan, tidak punya jawaban atas pertanyaan tersebut, maka saya akan bilang tidak tahu.
tanpa ada rasa malu. Dan menurut ini begitu penting bagi saya, karena tidak harus menjadi kewajiban ketika menjadi guru itu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan murid. Karena kebanyakan ada sebagian orang atau guru-guru itu merasa bahwasanya dia itu seorang guru, lebih tahu segalanya, dan ketika diberi pertanyaan beliau langsung menjawabnya. Padahal kemampuan atau jawabannya itu bisa dikatakan kurang tepat. Dan ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan materi dengan berbagai metode-metode yang telah diajarkan. Jadi mempersiapkan banyak metode untuk menghadapi sekian banyak murid atau peserta didik yang memiliki kebutuhan metode tersendiri-sendiri. Jadi nanti tidak hanya satu metode, tapi berbagai metode. Agar apa? Agar peserta didik ini lebih mudah atau lebih gampang dalam memahami pelajaran yang diajarkan. Dan nanti ketika ada metode yang baru, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan metode yang sekiranya tepat untuk peserta didik. Dan ketika saya menjadi guru nanti, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengunggulkan salah satu di antara anak-anak didik tersebut, yakni dengan mengunggulkan satu kemudian merendahkan yang lain. Tidak terlalu memuji satu anak berlebihan, tidak. Saya akan berusaha untuk mensamaratakan, memandang sama bahwasanya semuanya punya kelebihan masing-masing tanpa harus menjelekkan pihak yang lain. Jadi semisal nanti ada anak yang pintar, kemudian ada anak yang kurang pintar, tidak perlu nanti diunggulkan yang pintar kemudian mengakibatkan yang anak kurang pintar ini merasa minder dan lain sebagainya. Diusahakan nanti ketika menjadi guru akan berperilaku adil, mengayomi semuanya tanpa memandang mana yang pintar, mana yang kurang pintar. Dan ketika menjadi guru, saya tidak mudah melontarkan pertanyaan sudah paham atau tidak, karena disebutkan bahwasanya jangan sampai mengatakan ketika mengajar itu sudah paham atau belum, karena di situ ada potensi mungkin ada beberapa siswa atau beberapa anak didik ini asalnya tidak paham, tapi karena dia merasa malu, akhirnya dia diam mengatakan paham, padahal pada dasarnya dia tidak paham. Dikarenakan nanti kok dia bilang tidak paham, takutnya tidak disukai anak-anak karena disuruh diulang-ulang keterangannya. Dan nanti kok ketika ada salah satu anak dia kesulitan dalam memahami pelajaran, saya sebagai guru akan menyediakan waktu, tempat tersendiri bagi mereka-mereka yang merasa ketika diajar itu kurang paham. Maka nanti disiapkan waktu sendiri, belajar secara inten agar anak tersebut lebih mudah dalam memahami pelajaran yang sudah diajarkan. Dan ketika menjadi guru nanti saya akan menjadi sahabat, teman belajar bagi anak-anak peserta didik ini, tanpa memperhatikan, tanpa melihat status mereka nanti
orang anak yang pintar atau yang kurang pintar, semuanya sama. Dan ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin hubungan dengan orang tua peserta didik ini, yang mana ketika nanti mungkin ada masalah-masalah atau problem-problem yang sekiranya anak ini bermasalah di sekolah, dan saya sebagai guru yang bertanggung jawab ini bisa berkonfirmasi kepada orang tuanya bahwasanya si anak didik ini ada masalah ini masalahnya apa, nanti bisa diselesaikan, dicarikan solusinya bagaimana. Dan ketika nanti kok ada, semisal ada anak yang bermasalah dalam masalah absensi atau masalah yang lainnya, nanti bisa berkonfirmasi dengan orang tuanya atau pihak-pihak yang terkait dengan anak tersebut. Jadi semisal ada anak yang tidak masuk, nanti ditanyakan sekiranya kenapa alasan tidak masuk dan sebagainya. Dan ketika nanti saya menjadi guru, saya akan tidak hanya memberikan pengajaran secara kata-kata saja, dalam artian hanya berkata-kata tapi minus dalam tindakan. Jadi nanti saya akan selain saya mengajar, saya juga akan mempraktikkan apa yang telah saya ajarkan. Karena ada ucapan lisanul hal afsahu antaku min lisanil maqal. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan itu lebih fasih, lebih jelas daripada apa yang telah kita katakan ketika kita belajar. Jadi semisal saya mengajarkan tentang bab sedekah, itu tidak hanya kata-kata saja, tapi saya memberikan contoh secara langsung. Dan ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengetahuan saya, yang mana itu sesuai dengan motivasi Kanjeng Nabi SAW. Beliau itu berkata dalam hadisnya, idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burikali fi dzalikal yaum. Kok nanti ada suatu hari yang mana saya itu tidak memperoleh harbalu, tidak memperoleh ilmu yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah, maka saya tidak dibarokai pada hari itu. Fitulu'il yaum hadzal yaum. Dan ini menjadi motivasi saya bahwasanya untuk selalu terus belajar, mengasah diri untuk memperbaiki dan menambal kekurangan apa yang kurang dari saya, sehingga nanti tidak hanya menjadi seorang guru yang pintar secara akademis saja, tapi saya berharap nanti ketika menjadi guru saya juga menjadi orang yang pintar dan bisa mengamalkan ilmunya. Jadi tidak hanya alim tapi juga orang yang amil. Jangan sampai nanti saya ketika menjadi guru pintar akademis tapi nol dalam pengamalan. Itu hal yang sangat tidak saya harapkan. Dan ketika saya menjadi guru, saya akan berusaha menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah untuk difahami anak-anak. Karena pelajaran yang sulit itu menjadi mudah karena kepandaian, kepintaran guru dalam memilih kata. Dan begitu juga sebaliknya, pelajaran-pelajaran yang asalnya mudah itu menjadi sulit karena ketidakmampuan guru dalam penyampaian dan pemilihan bahasa. Dan mungkin itu keinginan-keinginan saya ketika saya menjadi guru, dan tidak semua keinginan kan nanti bisa terwujud.
Tapi yang paling penting dari saya ketika saya menjadi guru, paling tidak saya harus punya yang namanya penghasilan sendiri. Karena saya menganggap bahwasanya guru itu bukanlah profesi, yang mana ketika profesi kan nanti kebanyakan digaji. Jadi nanti ketika saya menjadi guru, saya harus punya pemasukan income dari lainnya, misal berdagang atau dan sebagainya, agar saya itu tidak mudah untuk berharap bisa roh bayaran dari saya mengajar. Soalnya yang namanya mengajar itu saya bukan menjadi profesi, tapi sebagai kewajiban. Mungkin sekian, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.